kerajaannya itu malah ada di sana, Bang. Yang kerajaan gaibnya? Ya, kerajaan gaibnya malah ada di sana. Itu namanya Mbah Brojo Sakti. Disinilah rumahnya atau tempatnya anak-anak kecil bermain. Oh, manusia kerdil itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya masih di wilayah Desa Mlogong ya, desa paling akhir atau hutan paling akhir yang dimana itu sudah Gunungan Anjas-Moro. Dan di sini ini adalah gubuk Pak Arifin ya, tempat tinggal Pak Arifin yang beliau tinggal di tengah hutan ini sendiri ya, sudah sekitar kurang lebih 18 tahun. 18 tahun Pak Arifin ya. Dan kita akan diantar menuju ke sebuah tempat yang sangat mistis ya tentunya. Ada cerita mistisnya di bawah sana. Di bawah lembah sana katanya Pak Arifin itu ada sebuah perkampungan, tapi perkampungan itu perkampungan yang tidak kelihatan atau perkampungan gaib. Nah, sore hari ini kita diantar Pak Arifin menuju ke lokasinya. Monggo Pak Arifin. Jadi ini jenengan ini peternak ikan ya Pak Arifin? Ya. Kan rencana apa, Bang. Ini kan masih rencana. Oh, masih coba. Belum kuisi ini. Ini empangnya Pak Arifin ini. Ini ada ikannya apa ini Pak? Gurami. Rencana saya coba. Kalau di sana udah gurami. Rencana kan ini nila. Kalau saya coba nila. Oke. Jadi tidak jauh dari tempat tinggal Pak Arifin di bawah sana itu ada apa namanya Pak Arifin, sumber ya? Ya. Yang dinamakan? Yang namanya sumber dandang ya. Sumber dandang Pak Arifin ya? Iya. Itu kelihatan dari sini ya. Nggak harus melewati jalan setapak ini. Jangan kalau mandi di bawah sana Pak Arifin? Iya, kan ada juga panduran. Lewatnya? Lewat sini aja. Yang katanya jenengan perkampungan gaib itu yang sebelah mana Pak? Kalau mungkin dianggap gaib, sumber dandang pun juga gaib Pak. Cuma yang saya rasa dan saya punya cerita malah yang kerajaan gaibnya, andai dibilang kerajaannya itu malah ada di sana Pak. Yang kerajaan gaibnya? Ya, kerajaan gaibnya malah ada di sana. Masih sekitar 200 meter dari sini. Jangan bisa menyampaikan atau bilang bahwa di situ kerajaan gaib. Itu ada cerita apa Pak di sana Pak? Tempat itu? Ada memang. Agak menyeramkan juga lokasinya Bang. Banyak berbatuan yang yang sap-sap, berbatuan yang bagus banget seperti keramik alami lah, katakan begitu. Jenengan selama di sini pernah nggak melihat sosok apa di daerah sana Pak? Muncul apa gitu? Kalau sosok mungkin aku hanya bisa merasakan. Apa Pak? Ya nggak bisa lihat, cuma bisa merasakan bahwa di sana itu ada rasa bongso halusnya gitu loh Mas. Benar-benar ada penghuninya? Ya, ada penghuninya. Jadi naluri atau insting jenengan itu merasakan bahwa di sana itu memang banyak makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Ya. Dan teman-teman pun juga sering kelihatan. Teman-teman? Ya. Kan temanku juga banyak Bang yang apa ya, aku bilang spiritualan. Iya. Senang bermain ritual seperti itu kan banyak juga. Cuma caranya mungkin yang beda dengan saya gitu. Caranya beda? Ya, mungkin teman-teman pakai
pakai apa dupo atau menyan, cok bakal kayak bengek itu. Kalau aku kan kembang mainku. Cara untuk suguh. Ya, cara untuk menyebut atau suguhnya itu pakai kembang. Jadi jenengan ketika ingin kontak dengan mereka hanya dengan ritual media kembang ngoten nggih. Ya, gitu. Ini kalau hujan licin Pak Arifin ya? Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Enggak untuk jenengan, kalau untuk kita meleset. Jadi ini ya dinamakan sumber dandang, Pak? Iya, ya ini bertanda. Itu banyak batu-batu itu jenengan yang nata, Pak? Batu bulat-bulat ini, buatan? Ya, sama teman-teman. Oh, ini. Batunya unik ya, Pak ya? Ya. Bukan dari dulu. Ini tataannya, bukan? Ya, yang besar aja, yang besar itu memang sejak dulu. Cuman Oh, yang kecil-kecil ini? nah, yang kecil-kecil ini Oh. saya bersama teman-teman Nggih. di sana yang Nggih. Jadi ini dinamakan sumber tandang. dandang. Ya, sumber tandang ini. Ini kalau airnya ini dari dulu seperti ini atau pernah penuh, Pak? Enggak pernah kalau penuh. Pokoknya baik musim penghujan maupun kemarau ya seperti ini, Bang. Enggak pernah mati pun enggak pernah. Karena sebetulnya ini bau besar sekali, Bang. Karena ini dia ambil untuk air minum, itu kan ada Oh, tandon. itu tandon itu ya? Ya, itu diambil air untuk 2 kelurahan, Desa Kebon Tunggul sama Desa Kemasan Tani di sana. Itu untuk tandon itu untuk 2 kelurahan ini. Sumbernya Diambil itu. Diambil 4 dem itu sampai Desa Kemasan Tani Tapi tadi. nggak pernah surut nih, Pak? Ya, nggak pernah. Ini pun hanya sisa aja yang masih terbuang ini. Ya. Terbuang itu sisanya aja. Itu tadi jenengan di belakang layar menyampaikan bahwa ada leluhur yang siapa namanya? Yang Bapak tahu sini? Yang Bapak Dusun Blogong Nggih. ini yang aku tahu, aku dengar itu namanya Mbah Brojo Sakti, Bang. Namanya. Kalau sumber tandang ini entah kenapa juga disebut sumber tandang, aku juga kurang paham. Cuma ya umumnya daerah Kecamatan Gondang terdapat sumber tandang, ya inilah sumber tandang itu. Kalau yang Mbah Brojo Sakti itu seorang pertapa gitu? Aku kurang tahu juga, cuman aja kalau Mbah Brojo itu leluhur yang dulunya Bapak Dusun Blogong tersebut. Tapi nggak ada makamnya, Pak ya? Ya nggak ada. Misterius ya? Sebetulnya ada, Bang, cuman masih misterius, belum dipelihara atau belum diatur itu. Mungkin lain kali kita bisa tunjukkan. Gitu ya. Jadi habis ini jenengan mau menunjukkan katanya ada sebuah tempat yang katanya sering muncul makhluk kerdil. Oh Itu iya, di Bang. daerah mana? Ada di sana. Coba kita antar ke sana. Oke. Oke. Jadi habis ini kita lanjutkan. menuju ke sebuah bisa dibilang perkampungan gaib yang ada banyak muncul makhluk kerdil gitu. Ya. Atau orang bumian mungkin ya. Suku Mante itu loh ya. Suku Mante. Oke, next kita menuju ke lokasinya. Lewatnya mana, Pak? Oke, next kita menuju ke satu lokasi lagi yang tentunya tidak kalah mistisnya ya di lereng Anjasmara ini. Pak, itu sudah hutan loh, Pak, nggih, depan itu.
napasnya sudah ngos-ngosan lur. Dan batunya loh, bunter-bunter Pak ya. Kondok. Hati-hati. Tuh, batu-batunya bagus loh Pak Arifin. Tapi serem loh. Seperti gua. Ini tempat pertapaan kayaknya. Ya Pak Arifin ya. Seperti tempat pertapaan Pak itu Pak. Apa? Apa? Ada orang bertapa Pak? Seperti ada. Pak Arifin melihat sesuatu kayaknya. Ular itu, tuh kepalanya gitu. Besar ularnya. Itu loh. Nah. Ular Pak. Ini banyak nih ini ular ini ya. Ini mengerikan tempatnya teman-teman. Zaman Loh, ini loh, seperti dinding-dinding apa? Ya? Cuma Oh iya, berburu mungkin. Aduh, seperti tembok itu loh, benteng ini. Jadi ini kalau mau dibersihkan, ini mungkin bangunan ini. Hati-hati loh Pak, nggak dalam tadi Pak. Aku takutnya Pak Arif ini malah dilatuluh. Seperti bangunan, ya. Ini bangunan. Berlapis-lapis tuh. Apa Pak? Ada penampakan apa Pak? enggak, Itu. mungkin lari ke sana mungkin. Lari. Ayo. Jadi Pak Arif ini kan orang yang memiliki indera keenam juga. Jadi sidik paningal. Sidik paningal. Bisa tahu tapi kita nggak tahu. Ya kita nggak berani tanya. kalau Pak Arifin udah mulai diam, jadi Paling nanti ceritanya pas di rumah ada apa? Wah ini yang bikin aneh ini. Ya, mungkin Pak Arifin berpikiran ya. Kalau tak ceritakan di sini semaput paling. Duh. Pak, mana lagi Pak? Lur. Awas Lur. Mana Pak? Coba Pak. Pohon apa Pak? Gondang. Ini pohon lo, Bang. Ya, loa. Loa. Ya.
Ya kalau andai saja abang tahu, disinilah rumahnya atau tempatnya anak-anak kecil bermain. Oh, manusia kerdil itu. Ya. Jadi di bawah atau di dalam pohon ini? Ya. Ya. Katanya Pak Arifin itu Ya ini. makhluk kerdil. Iya. Dikejar sampai ke sini. Ya. Nyusupnya di sini. Oh, masuknya di sini. Terkadang itu malah mendekat ke sana-sana. Mendekat atau kadang itu ngajak guyon orang kerja, orang berkebun ya. Kadang nampak di sana. Berarti sering muncul menggoda orang yang sedang berkebun. Iya, iya juga. Cuman gampangannya gak cowong sing digudong ngono Mas. Gampangannya ya gak semua orang gitu. Ini kan juga lokasi itu. Ini juga ladang jenengan. Iya. Jadi ketika ada yang kerja di sini sering makhluk kerdil itu muncul. Tapi nggak ganggu ya Pak ya? Nggak, karena kan udah kenal saya ibaratnya gitu Pak. Aku nggak ngepintar juga kok Pak. Nggih. Tapi jenengan berbicara sesuai dengan kenyataan yang ya, nggih. Dia pun udah tahu saya gitu. Saling mengenal. Nah, saling mengenal. Jadi jenengan di sini juga permisi, Dia mereka pun juga tahu. terusik. Gitu. Itu maksudnya. Jadi makhluk kerdil ya. Di sini kerdil. kalau makhluk kerdil yang kecil-kecil itu banyak di sini. Malah itu kan gubuk teman yang pugeran. Gubuk. Nah, itu gubuknya orang pugeran tampelan itu. Orangnya berladang juga di sini. Ya itu. Ada orangnya itu? memang. Orangnya nginep situ juga. Enggak nginap. Cuman itu kan ada gubuknya kan. Ada kan. Nah, Tempat untuk istirahat. Peristirahatan. Itu malah dia sering kelihatan terkadang ku bisa rupa ulo barang arek cilik itu. Makhluk kerdil itu bisa berubah wujud menjadi ular. Ular kecil juga, Kecil. nggak besar gitu. Jadi berubah-ubah gitu Pak ya? Iya, Wujudnya ya? bisa juga. Godanya kan tergantung dia juga. Ganggunya itu loh. Godanya si anak kecil itu goda sama orang itu ya bisa juga berubah. Anak kecil, anak bermain, bisa juga ular kan bisa juga itu. Iya. Itu malah ketawa juga anak teman saya yang anak pugeran itu. Ketawa, Ribon. Ya ketawanya dia kan juga senang juga main ritual. Oh. Cuma main dupo dia. Jadi juga seorang spiritual juga. Ya, spirit juga dia. Jadi ketika pernah bermalam di situ? Kalau bermalam belum pernah, mungkin sekali atau 2 kali mungkin pada waktu menempati gubuk itu kan banyakan juga selamatan. Oh gitu. Ngundang juga spirit-spirit yang lain. Mungkin Semojokerto atau Sejawa Timur mungkin juga. Bagus Pak gubuknya itu Pak di sana? Enggak juga. Ya. Karena enggak pernah ditempati. Enggak ada punden-pundennya di sana ya? Enggak ada. Enggak ada nih. Jadi di bawah lembah sini yang ini merupakan sebuah perkampungan gaib Bang ya? Ya. Perkampungan gaib yang katanya Pak. Cuman sebetulnya banyak perkampungan gaibnya Bang. Cuman aja ini karena waktunya Udah sore. dan siap malam. Lain kali mungkin kalau dibutuhkan kita lanjut kembali. Masih kita telusuri lagi. Di Ya, area sini itu masih banyak tempat-tempat banyak angker. tempat-tempat gaib dan angker itu masih banyak. Oke. Seperti sumber Pringapus, seperti Ulotopo. Itu kan banyak juga misteri. Kita butuh waktu lagi, kita eksplor sampai tuntas Pak ya. Oke. Saat nanti ya. Oke, siap. Oke, jadi untuk tangan kali ini cukup sini dulu ya. Pak Arifin sudah. Ya, karena waktunya juga Sudah sore ya. Sore. Pak Arifin terima kasih ya, jenengan sudah berkenan meluangkan waktu mengantar kami untuk belusuan ya ke tempat-tempat angker yang membuat bulu kudus saya merinding. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita ceritakan ya, gaib itu kadang banyak orang tertawa, lucu gitu ya. Iya. Kan banyak orang yang nggak percaya Pak. Iya. Tapi sebenarnya gaib itu dekat sekali dengan kita, ngerti Pak ya?
Oke, semoga betul sekali. tayangan kali ini bermanfaat. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Pak Arifin terima kasih sudah mengantar kami. Moga-moga jenengan sehat selalu agar Amin. kita bisa jumpa lagi ngeten Pak Arifin. Oke, saya akhiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.